Ibu saat ini bagaimana Ibu rasakan kondisi saat ini? Masih cinta. Masihkah cinta, masihkah rasa sayang, apa masih cemburu atau berarti? Kalau saya mah masih cinta, masih Alhamdulillah. kalau pulang masih dirawatin, pengen ngerawatin, bener-bener saya pengen mengharapkan pulang. pengen jadi suami dunia akhirat itu aja. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita buat puasa. Ketika puasa ada rasa takut kepada Allah ketika Allah mentitipkan harta. Bukan panggung. Gak lucu. Yon, nanti Oma jadi orang terkenal. Oh, pecah lele. Tuh, lele. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Ustaz bersama teman-teman Gani, aku Gani ya, Ahmad Sofyan. Alhamdulillah hari ini di penghujung akhir tahun 2024 kita akan datang bersilaturahim ke rumah istri pertamanya Pak Tarno. Siapa sih yang kenal beliau? Hari ini kita akan mengunjungi suatu silaturahim. Kita lihat keadaan kondisi istri pertamanya. Mudah-mudahan kunjungan kita nih yang membawa kebahagiaan, keberkahan, keberkahan juga dan rezeki tentunya. Nah ini Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan dapat keberkahan dan insya Allah silaturahim kita Terjaga. Bisa membawa kebahagiaan khususnya buat istri pertama. Iya. Mudah-mudahan juga di sana kita kagak diusir, tetapi dijamu dengan senyumannya. Amin. Ikutin terus perjalanan Ustaz bersama Gani dan Ustaz Sofyan meninjau kondisi keadaan Ibu Suriah, istri pertama dari Pak Tarno. Ini kita mampir ke toko sembako. Kita pilih-pilih telur kan nih. Telur nih telur. Kita pilih telur yang bagus-bagus. Yang ada omeganya ya. Coba nih. Itu jangan telur satu, di mana telur? Dua. Alhamdulillah, mudah-mudahan telur ini proteinnya banyak. Amin, amin. Istrinya Pak Tarno. Alhamdulillah hari ini Ustaz Gani dan Ustaz Sofyan tiba di rumah kediaman istri pertama daripada pesulap terkenal Pak Tarno. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lihat kondisinya beliau, nanti kita sapa aja deh. Dan juga kita berikan bawaan-bawaan kita nih. Kita banyak sekarang. bawaan nih di belakang. Ya. Kita kasih sama Ibu Sariah ya. Ibu Suriah, insya Allah mudah-mudahan kita kedatangan kita di inilah agak diusir. Diterima Tapi pokoknya. diterima dengan baik. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah, Terima ya Pak ya. Terima. Ibu terima ini sedikit dari kita. kasih Pak Ini ada Ustaz. beras ya Bu ya. Makasih Juga Pak ada mie Ustaz. instan. Ada telur, ada minyak, ada gula. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, biar sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Ini bukti Buktinya saya selesai. Balik. Teman-teman di sini semuanya itu Dewi sama Lisa. Ya yang lainnya nggak tahu, saya cuma tahunya itu doang, Dewi sama Lisa. Ini membuktikan bukti surat nikah sah dari negara dimiliki oleh Ibu Suriah. Istri sah Pak Tarno. Alhamdulillah masih tersimpan dari tahun berapa nih? Tahun 2001. Tahun 2001. Ya. Masya Allah. Berarti pernikahannya berapa tahun? Mama Udah lama sebelum sukses. sebelum dia masuk TV nih. Iya, tanya di atas kotak segini nggak punya apa-apa Petak. saya. Nggak punya bantal, saya pakai sarung, pakai bantal, jalan pengantin baru. Sabar banget ya, berarti ibunya sabar banget ya dari awal nemenin Pak Tarno sampai sekarang. Boleh juga saya di zaman ketemu masih Mas sampai sekarang nggak berhenti naik daun. Mas tujuh sampai keguguran 2 kali, 5 bulan yang 3 bulan. Ibu, ini foto dari kapan Ibu sama Pak Tarno ini?
tahun 2001 pas nih. Tahun 2001. Ini tahun 2001 ya, itu masih kalau bisa masih terlihat rapi, masih dirawat, masih bersih dan nggak acak-acak. Rambutnya masuk fotonya Masih ya Bu. baju pakai baju kuno. Ya, Malu masih baju kena. punya tahun 2000. Iya, nggak punya baju orang. Berarti apakah pada saat itu Pak Tarno sudah dikenal masyarakat apa belum ini? Yang mana? Ini foto ini. Udah. Kalau yang ini Bu, Udah masuk TV? Iya, udah ini. kalau yang ini Ya ini waktu di Taman Mini. ini udah juga Iya, udah. Ini tahun berapa Bu nih fotonya? Ya naik daun itu kertenan-tenannya. Ini kan kalau ini kan habis nyuci diajak kalau malam. Ini udah masuk TV juga nih. Nah, kan ada liburnya kalau hari Sabtu. Boleh dibuka foto Tahun 2010 pas beli rumah Nah, ini. ini kita lihat ini tadi Izin Ibu ya, Bu? Surya sudah memperlihatkan foto tahun 2010 10 ini. sudah Kalau sudah ini masuk mah- TV ya. Iya, ini. Bu, boleh saya lihat isinya? Buku ini sudah diberikan dalamnya. Pak Sutarno Ahmad namanya. Namanya Ahmad siapa? Said, Ahmad Said nama aslinya. Ahmad Said namanya Bu? Benar enggak? Yang bapaknya si Mas. Iya, Iya. Pak Tarno. Itu Pak Tarno nama asli nama apa? Ya, taunya Sutarno aja ini. Jadi apa berangkat Iya. jadi apa gitu. Apa bacaan keras gak nih? Ini ada tempat tanggal lahirnya di Brebes 12 Mei tahun 1961. Terus Terus yang itu Ibu Saria, tuh lihat ya, namanya Sairia. Jadi lahirnya di Bogor 13 Agustus 1965. oh, Ibu tanggal lahirnya itu ya. Sekarang berarti umurnya Udah sekarang 57 katanya. Ya nggak tahu lah orang dulu mah kan di kampung kayak bebek gitu. 57 Iya. kayak 23 kucing ya. Masa sih Pak Haji? Pak Ustad ya Allah. Terus Ibu bagaimana sih bisa tahu nomor Usfat? Dari wartawan. Ini nomor Pak Ustad kalau pengen tahu katanya gitu. Pengen curhat ya? Iya, Jadi saya Ibu- pengen nanya-nanya gitu. jadi Ibu pengen telepon, pengen mengenai curhat Iya. bagaimana Iya. dari segi agama. Iya, iya. Nah, Ibu udah ketemu nih saya. Iya, Ibu mau, alhamdulillah ya. mau apain saya? Iya, karena kan saya hidup udah nggak dinapakahin. Si Mas katanya udah 4 bulan, kata orang saya mah tahunya bulan mulu deh si Mas. Iya. Ketemu di sini ngambil surat mobil, kena saya itu udah 4 bulan katanya. Nah, udah 4 bulan teh udah nggak napakahin, udah nggak pulang ke sini gitu. Sebenarnya saya biarpun punya bini harus nama pulang ke sini mau 3 hari kek biar adil gitu. Masalah duit saya mah nggak masalah, yang penting orangnya pulang biar adil. Kata hukum agama katanya kalau di madu harus adil, isi yang tua katanya 5 malam, kalau isi muda 3 malam, isi isi tua yang muda 2 malam. Kata Pak Ustadz, kata guru saya, guru ngaji. Namanya begitu ya. Iya, biar adil gitu katanya. maksudnya. Ya biar adil lah gitu, biar selamat dunia akhirat gitu. Tapi kalau gini Pak Ustadz saya Ya. seumpamana si Mas ada ke sini udah 4 bulan, itu masih bisa berhubungan nggak? Pernah gak Iya. beliau Ibu minta cerai menggugat atau bagaimana? Saya mau tanya dulu nih kronologi. Saya terang-terangan ya Pak Ustadz, kena gini. Saya. Nah, bisa pelan-pelan ya. Kena kemarin saya kaget kan si Mas abis stroke nih. Kas stroke kas pertama stroke ringan pas sebelum corona. Nah, stroke abis corona, stroke Kak 2 kalinya itu parah, udah dinangisin, udah cengap-cengapan udah ke ruangan ICU Kak Koja. Nah, saya tetap aja berobat kemana-mana, berjuang lah biar sembuh. Nah, saya umroh. Alhamdulillah di Ka'bah metode doanya sampai nangis, sampai masih kalau di Mekah ya pengen masuk, pengen nyium Ka'bah. Saya nangis di situ setengah tangga 16 ini yang di depan nangis 2 kali sampai ditarik ku Om Usnul itu yang saya Apa itu? dia langsung ditarik, berdoa Mas biar sembuh suami saya di rumah. Masya Allah. Iya berdoa saya. Terus sebelum tas saudara ke sini saya kasih air jam-jam malah dibuang. Kalau Mas menang saya susah-susah yang ini minum bukan apa-apa, ini dari tanah suci. Ya, gitu. Langsung suci. Iya. Terus Pas gitu dari situ si Mas pulang sembuh. dari umroh. Iya. Nah habis lebaran kaget kan punya isi 2, saya nggak tahu. Satu lagi. Kemudian apakah hari itu ada perkataan Ibu kalimat cerai atau memang kalimat talak yang disampaikan oleh suami Ibu?
selama 4 bulan itu, selama dalam 4 bulan nggak ketemu, nafkah masih jalan? Enggak. Iya. Kalimat talak yang disampaikan ke ibu pernah? Mohon maaf lahir batin. Tapi saya pengennya kalau boleh mah Pak Ustadz, karena udah 4 bulan ya, suruhnya balik lagi ke sini. Pengen dunia akhirat, pengen bener. Kalau 4 bulan dalam agama itu masih sah untuk kecuali kalimat talak. Ya. Kalimat talak yang sudah disampaikan oleh suami ibu, kalimat talak itu masa idah itu kan 3 bulan. Saya mau tanya ke ibu, mohon maaf, makanya saya tanya dulu kronologinya, apakah selama itu pernah disampaikan talak kepada ibu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah cuman itunya doang, supirnya, Di katanya ibu saya mau ditalak, kalau mau nalak ibu saya, kena kasih ini ke rumah pulang, karena ini rumahnya sama ini berdua, ini nanti guna kaya, kayak gitu kata anak, tapi cuma ke anak bukan ke saya. Kalimat talak itu ada kalimat sorry, Bukan kinayah, simas, kalimat bukan. mutlak bu. Ya 3 ini talak bain, talak 3 yang memang kalau talak 1 ibu masih bisa tuh. Artinya kalau perempuan kan pemirsa nggak ada untuk menggugat cerai itu nggak minta cerai itu nggak sah. Tapi kalau suami sudah menjatuhkan talak, mau nggak mau karena suatu alasan, satu asbab, satu faktor, maka ketika dia mengatakan talak, jatuhlah talak. Talak 1, talak berapa ibu pada saat itu disampaikan talak sorry ini? Salah redaksinya jelas nih, sama siapa? Sama anak, sama Sadi. Apa yang disampaikan anak ibu? Katanya gini, kata Di, mama lu mau dicerai katanya gitu. Kalau mau nyere, tapi bukannya si Mas, supirnya. Supirnya. Ya, kalau mau itu kan benar kan Pak Salamet punya hukum agama kata gitu. Kena orang Islam, ya udah kasih nih ke rumah itu bapaknya sama Pak Salamet ke sini anterin, biarpun nggak bisa jalan dia anterin, kena ada mobil saya di situ sama si mobil saya sama mobil si Mas itu udah guna kayak saya. Mobil berdua. Iya, karena ini punya rumah sama mobil, cuman hartanya segitu doang si Mas. Gitu. Ya. Jadi belum ada kalimat talak langsung yang keluar lisan Belum, dari si Mas. Pak Iya, Rahmat. belum. Jadi melewati supirnya saja. Iya. Talak yang disebut talak sorry itu yang disampaikan oleh wakil orang tua, anak atau melewati via WA, SMS, inbox, chat atau melalui perantara siapapun. Ketika menyampaikan salah satu tarik tujuan kepada istrinya, maka jatuhlah talak. Tidak harus suami yang langsung mengatakan talak. Bisa itu. Ya bisa lewat media. Media itu bisa dengan saudara dan sebagainya, maka kita hati-hati. Tapi lagi-lagi faktor apa yang menyebabkan si oknum ini menceraikan istrinya? Kalau istrinya dia tidak nusyus itu artinya selama dia taat kepada suaminya, nggak selingkuh dan nggak dia taat kepada Allah dan ini jauh, maka nggak boleh menjatuhkan talak, berdosa. Talak ada yang jadi ibadah, ada yang jadi dosa, bahkan ada yang membuat menjadi bala dan musibah. Jadi Pak Tarno ini, mohon maaf lahir batin, melewati orang lain. Bagaimana hukumnya? Itu sah. Tapi ini 4 bulan Ibu ya, ini bisa. Iya. Nah, jadi Ibu belum mengatakan iya ya Bu ya? Ya, artinya masih ada kewajiban. Ibu saat ini bagaimana Ibu rasakan kondisi saat ini? Masih cinta. Masihkah cinta? Masihkah rasa sayang? Apa masih cemburu atau berarti? Kalau saya cemburu? mah masih cinta, masih Alhamdulillah. kalau pulang masih dirawatin, pengen ngerawatin, bener-bener saya. Tahu itu diapain katanya kan kalau kasih ini teh, pernah katanya 3 bulan tuh di waktu di Beting, karena aku saya disamperin, pindah ke Warakas, lain gelap lewat sini. Jalan kasih teh gelap, rumah orang katanya gelap ini, nggak ada jalan kak lu teh jadi katanya gelap deh katanya. Saya teh nggak ada jalan, giliran si Dewi udah 3 bulan karena si Mas nganggur, nggak ada acara, pulang ke rumahnya, isi yang si Lisa, si Dewi itu pada pulang. Nah kamarnya bisa telepon, katanya saya katanya ini sakit, belum stroke tuh. Ya udah pulang ke sini Mas, malah ke Warakas pulang. Enggak, terus tanggal 28 ke Bandung, terus saya malah mau diajak, kena kadulang si Dewi, kena menelepon itu supirnya Kak si Dewi, jadi kumpul lagi. Gitu Pak Jadinya Ustadz. tidak mau pulang sini gelap aja gitu, nggak ada Ya, jalan. terus saya pulang katanya kalau habis dari Bandung, karena kan punya duit, ternyata ngasih, katanya mau
mau ngabetulin kamar mandi kenapa ada bocor tuh rumah kayak katanya ya udah Pulang. ngawarung katanya ntar dikasih katanya gitu. Oh, jadi Nah, dia kata si Mas itu terakhir hari tanggal 8 tanggal 28 tak sebelum ke Bandung sebelum setruk itu pulang tapi mana pulang tapi nggak ngasih duit nggak apa-apa, yang penting pulang saya nemuin orangnya mukanya gitu. Tapi pagi pulangnya, oh gitu. pagi nggak pagi jam 12. Berarti Kadang-kadang saya lagi ngaji di situ di masjid. masjid. Kalau sholat subuh di masjid suka nangis kan. Saya jam 4 sudah berhenti saat masjid biarpun hujan. Bu, pada saat ibu berdoa kepada Allah, saat itu yang ibu rasakan apa yang minta kepada Allah? Untuk Mas tersayang. Pengen mengharapkan pulang. Pengen jadi suami dunia akhirat itu aja. Jangan sampai luntak rumah tangga, mudah-mudahan kepada Allah saya punya iman gitu, yang sampai ke godaan setan. Kan sekarang kondisi si Mas ini lagi sakit. Iya, Ibu minta nggak kepada Allah agar diberikan kesembuhan? iya udah. Ya. Udah. Alhamdulillah. Nah ketika Allah mengijabah doa ibu curhat kepada Allah, ya. Ibu kepengen banget Iya. si Mas itu pulang, supaya ibu pulang. Itu kan harapan ibu. Iya. Nah, ketika Allah mengabulkan doa ibu, tiba-tiba Allah buka pintu hatinya, Amin. Allah kasih hidayah, Allah Amin. kasih rahmat. Nah, ketika nanti lewat media ini tiba-tiba muncul Ya, amin. doa ibu dikabul. Amin. Ya, amin. Bagaimana ibu merasakan hal itu? Senang kalau pulang ke sini saya bahagia. Ya kalau seumpamanya kata Allah nggak jodoh kasih Mas, ya ini mah diterima. Masih ada jodoh masih diterima gitu aja. Karena bagaimana ini ujian yang sangat berat Iya. seperti ini. Iya, Ujian yang Allah ujian timpakan yang ini Allah. bentuk kasih sayang Allah. kepada Kadang-kadang ibu. suka nyalahin diri sendiri gitu, apa cobaan apa gitu. Nah, ini kita yang perlu introspeksi. Iya. Dengan introspeksi itu kita banyak istighfar, Iya. bersabar dengan ikhlas. Apapun ketentuan yang Allah berikan ujian melewati hal ini kepada ibu ataupun saya pribadi ataupun kepada semuanya, ya kunci orang yang beriman itu adalah ikhlas. Akhlisu amalkum lillah. Yang kedua adalah sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga ada tawakal. Falyatawakkalul mu'minin. Orang yang beriman tawakal sepenuhnya kepada Allah. Jadi ketika ibu diuji sama Allah kayak model kayak begini, kita kan gak terima, siapa sih nggak terima pemirsa. Tapi nggak mau siap nggak siap, harus siap. Ibu harus siap. Ketika dia pulang sampai di sini tiba-tiba tetap menceraikan ibu, ibu harus lapang dada. Iya. Udah nasibi saya karena Iya. udah Jodoh. ya jodoh Sampai di gitu. situ. Biarpun nggak ada tikar, biarpun nggak ada bantal, saya bantal pakai baju digumpal-gumpal Oh, pakai iya. sarung, Masya Allah. saya tetap aja bahagia ngelayanin. Pada saat itu. Iya, biarpun beberapa kali saya dilayanin gitu aja Pak Ustadz. Baju saya kan bekas kerja di Dewa Ruci, karena Ya. kan ketemu Mas Simas di Dewa Ruci. Katanya langsung pengen punya istri yang dijilbab katanya. Masya Allah. Iya katanya. Pas itu ketemu pengen ngajak nikah langsung, tar dulu ya Mas gitu, ntar kalau saya udah kan 3 bulan lagi tuh mau lebaran, udah kasih lebaran aja ya gitu. Nurut sih Mas Nurut, gitu. ya. Ya bawa baju di badan doang, bawanya teh sejadah 1, ini bajunya ada tadi di foto wartawan. Kemudian tadi diambil ya Bu. Iya, Masih ada nggak mangga, pembicaraan? ada. Topinya kan sendal bolongnya udah lama ya rumah tangga dibuang. Kalau ini mah enggak, kain sejadah. Kalau sejadah tahu lupa di mana, tinggal ini kain 2, baju di badan baju sama topi. Tapi Ibu merasa sakit hati nggak sih? Ini kan Mas sampai punya istri 2 kali ya, istri Ya ketiga. pertama sakit hati kan udah ngomong, udah kasih Mas kalau pengen punya istri kena suka ngajelek lu jelek katanya, tukang kuli nyuci. Maaf aja ya Pak Ustadz, saya nggak boleh katain suami. Iya, saya teh ngomong gitu. Ya Allah Mas, saya teh kenapa dulu mau mami kayak kucing kabelum ekornya, kan langsung ngajak nikah ke saya cinta. Sedih nggak sih Bu dihina seperti itu oleh suami sendiri? Saya mah udah kebun. Ya saya benar-benar ya tadi kadang-kadang sedih kalau ngepel nih, kadang-kadang suka nangis, ya Allah nasib begini gitu. Suami artis saya ikhlas ridho, si Mas setruk masih kene kuling nyuci ngepanin, saya ikhlas ridho dunia akhirat. Ya Allah si Mas nggak sangka itu 1 tahun setruk udah 2 kali sampai nikah lagi gitu. Saya kan makanya nggak percaya, makanya Kak Sono nemuin kasih Dewi emang benar
Itu assalamualaikum ngetok-ketok. Nah, habis lebaran dikasih tahu supirnya Dewi, emang Dewi istrinya Pak Tarno, bukan wartawan, lu pintu. Dewi saya baik-baik mau ngomong Dewi gituin. Nah didorong pakai kaki karena ini kan saya habis jatuh pakai yang kiri gitu. Itu ketemu sama Dewi cuma itu doang. Saya mau ngomong baik-baik Dewi apa benar istrinya Pak Tarno apa bukan gitu. Nah satu lagi ketemu di Gang 3 ini di Kebon Baru ketemu itu. Jadi sehari itu 2. Sehari itu 2 kali. Iya, karena itu katanya udah ada 2 tahun lah katanya itu yang Lisa baru tahu saya ini dekat. Sebenarnya mah saya nggak tahu peda kalau malam. Mas mau ke mana? Mau ke kafe katanya ke rumah ke rumah siapa di kapten katanya gitu. Ya udah, kan buat belanja besok buat lu katanya gitu. Ya udah, ya terserah ini mah bodo amat. Penting kerja di Dewa Ruci di perumahan. Jadi ibu sekarang sampai sekarang masih mohon maaf masih bekerja sebagai penguji. Iya, dari tahun 2002 pas ketemu sama si Mas masih. Sampai sekarang? Iya, belum berhenti. Itu udah tetangga sini yang ibu. Iya, ini di sini 1 dulunya waktu ke megang 4 itu sampai ke Buburan di sini 1 Madura, di Angin Berubuh 1, di Angin Tommy 1. Bu. Cuci nggak gosok sampai pakai tangan masih Nah, ketika saat ibu kelinci ini pasti kan nangis tuh mikirin suami ibu si Mas ini. Suami tenar, punya duit tenar. banyak. Kadang-kadang di sekolahan suka kan ada 2-nya ngomongan juga deh. Dari orang-orang. Iya, sebelum itu udah nyuci kena udah tenaga udah ini ya begitu kan tenaga udah inilah udah kendor gitu ya. Nah, uli ngomongan di situ di belakang nih ada angin jalan kaya ngomongan nganterin sekolah kata teman di sekolahan, ibu masih jadi artis masih kena kerja di orang apa saya mah daripada tidur di rumah Ikhlas. ya ikhlas saya. Bu, kata Rasulullah tidak ada yang namanya inna isomil jaza ima isomil balas. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan musibah. Saat ini Ibu Saria diuji dengan cobaan, apakah mampu dengan iman kesabarannya, apakah mampu dengan iman keikhlasannya, apakah dia mampu dengan iman ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, wa inna ta'ala idza ahabba qauman italahum, sungguh Allah cinta kepada suatu masyarakat, seorang hamba dia sujud kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan rasa sedihnya dia. Apa kata Allah? Faman rodiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdirku yang Allah berikan ujianku kepada hambaku, falahur ridho, mendatang ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, dosa kita diampuni bro. Allah maafin kesalahan kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, dan segala sesuatunya adalah pembersihan kesucian dosa yang kita lakukan. Tapi subhanallah ibu, ini ibu termasuk orang yang sabar, orang yang ikhlas, bersyukur ibu kuat dan mampu menghadapi cobaan yang luar biasa ini. Nah ini kan lagi terkenalnya nih. Iya makanya itu waktu pernah di rumah sakit Koja si Mas kan dirawat, kata yang pasien yang tetangga sebelah, kata no jangan disia-sia nih perempuan ini. Iya. Kenapa bukan? Ya Mas kenapa emang? Ibu ngeliat dina muka, dina badan bagus suami. Terus? Ya begitu. Ya. Tapi ibu sedih nggak sih ibu nggak bisa merawat suami yang sedang sakit? Ya makanya pengen tuh kasih ini. Oh misalkan nih ada Pak Tarno depan ibu apa yang akan ada yang dilakukan? nganterin gitu ke sini, ada yang bawa saya mau dirontok mau di. Mau diapain Mau Pak Tarno? Tapi pernah ngomong ke Pak Ustadz, katanya gini, ngarang-ngarang nyerek lu seumur hidup nggak mau nyerek. Kalau ngomong seperti itu, itu iya. lagi Terus ada tangga juga, mamanya Eka. Nah, berarti ketika Allah nanti membuka pintu hatinya, mengetuk hati, tiba-tiba ujung-ujung datang kemari, abang ibu pada situ lakukan. Saya ini ngedoain ibu. Iya, amin. Insya Allah tahajud, ramang saya doain. Iya, amin. Mudah-mudahan kalau memang masih berjodoh pulang. Iya. Nah ketika dia nanti pulang ke rumah, ibu mau ibu apain? Mau dipeluk? Peluk Iya. apalagi? Mau dicium? Cium. Iya, bahagia lah. Ikhlas merawatnya. Ikhlas. Masya Allah. Nih. Kalau siapa sama Pak Ustadz mau sekarang kan diambil, saya diterima.